Iya, kita ketemu lagi hari ini bareng Bu Nova. Nah, Bu Nova ini adalah salah satu peserta yang pernah ikut mindfulness meditasi suara. Meditasi suara itu memang kelas baru, walaupun ilmunya ilmu lama sekali. Itu salah satu resonansi vibrasi yang paling dasar yang UMG pelajari. Nah, Bu Nova ini adalah salah satu peserta yang kebetulan ikut meditasi suara untuk bisa masuk mindfulness karena memiliki sebuah kebutuhan. Ada sesuatu yang ingin beliau sembuhkan. Nah, gimana ceritanya? Nah, coba kita tanya. Ini Bu Nova nih. Hai, Bu. Halo, Ya. Waktu itu Ibu ikut meditasi suara ya. Sampai akhirnya bisa menyembuhkan sakitnya begitu ya. Nah, karena sakitnya ya, juga bukan bukan sakit-sakit yang kira-kira haram diceritakan gitu kan ya, maka ya, bolehlah diceritakan sedikit. Gimana cerita pengalamannya Ibu? oke. Eh, Eh, Sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya mengalami sakit, sampai semua mula-mula dari siku, kemudian ke jari-jari tangan saya sampai semua sendi-sendinya sakit. Eh, Sendi ya, Kaki, tulang berarti ya. ya. Setelah itu kaki, menjalar ke kaki, tapi tidak lutut, lutut tidak apa-apa. Jadi jari-jari kaki Oh, sampai sakit ruas-ruas. semua, Ruas-ruas ruas-ruas sakit jari semua. kaki, Iya. ya Tangan juga ya, sakit tangan. semua. Ya tangan, tangan dari mulai siku sampai Oh. jari-jari dan kaki juga jari-jari semua. Sampai saya nggak bisa jalan lah, bukan nggak bisa jalan ya, jalan itu ya tertatih-tatih, sangat tertatih-tatih dan rasanya nggak enak gitu. Kata dokter apa tuh, Bu? Itu. Nah, terus saya ke dokter, mula-mula dibilangnya saya ke tes darah di RSUD dekat rumah. Kebetulan di rumah ada dekat rumah ada RSUD. Hmm. Kemudian kata dokter, oh karena asam uratnya kebetulan tuh di atas 6 gitu, hampir 7. Oh ya, Jadi jadi di asumsi awal tuh dikiranya GOT asam ya. urat. Lalu saya dikasih obat asam urat. Tapi setelah minum selama 2 minggu setelah minum itu nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh apa-apa, masih Berarti bukan itu. sakit. Berarti Berarti bukan bukan itu. itu. Lalu Ah, saya ke rumah sakit yang rumah sakit yang besar lagi, saya ke Sinkarolus. oh Nah, iya. di Sinkarolus disarankan, eh, saya sudah telepon Mas Andi. Sebetulnya Mas Andi saya sakit apa saya udah nggak tahu lagi gimana. Terus Hmm. ya akhirnya saya ke rumah sakit. Di rumah sakit saya dites semua, tes darah ulang, kemudian tes tulang semua. Oh ya, lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Nah, setelah hasilnya ada, dokter mengatakan bahwa saya terkena autoimun yang menyerang sendi, Tulang. gitu. Ya, oke. Menyerang sendi. Ya, Ya. sendi-sendi semua karena semua sakit semua. Sesudah itu dijelaskan oleh dokter harus apa saja, harus 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 apa saja itu ya tetap hidup sehat. Begitulah umum gitu, nggak ada Iya. spesifik. Saya Iya, bilang karena saya harus memang minum. sampai hari hari ini kan autoimun apapun tuh sebenarnya memang belum ada obatnya kan. Jadi dokter tuh bingung ngobatinnya gimana gitu kan ya. Iya. Lalu Nah. saya juga bilang, saya disuruh minum obatnya apa ya dokter? Dokter bilang, minta maaf ya ibu, sampai sekarang juga obatnya itu tidak ada gitu. Nah, saya Iya, kan semakin sedih Mas Andi, semakin iya, sedih saya tuh aduh gimana gitu. iya. Terus ya mungkin ada resonansi nyambung ke Mas Andi, saya mesti apa ya? Tanya Mas Andi. Akhirnya saya tanya Mas Andi, saya harus gimana? Nah, Mas Andi mengarahkan coba. Nah, kebetulan lagi ya ini puji Tuhan dan alhamdulillah saya pernah mengikuti kelas mindfulness dari yang di instrukturnya Meditasi Mas suara Andi. ya. Yang meditasi suara itu ya maksudnya. Mindfulness semua saya ikutin sampai Oh, meditasi semua. suara. Oh iya, Gitu. iya, iya, iya. Nah, 4 set sampai tuh ya. meditasi suara. Hmm. Sampai meditasi suara. Nah, terus Mas Andi mengarahkan mencoba dicoba itu dilakukan yang sudah dipelajari. Saya juga nggak ngerti. Aduh, saya buka rekaman lagi dari Mas Andi. Oh ya, gini, gini, gini. Setiap saya mau latih, mau melatih itu saya telepon Mas Andi dulu. Jadi Mas Andi Iya, yang waktu itu. mengarahkan, Iya, mengarahkan itu saya begitu. harus apa, harus apa, harus apa. Nah, Hmm. setelah saya mencoba itu, melakukan meditasi suara, lalu saya
setiap meditasi suara saya tuh nggak bisa duduk, Mas Andi. Jadi saya melakukannya dengan tiduran sebetulnya. Oh gitu, iya, Iya, karena lebih nyaman aja gitu. Jadi iya. Dan agak itu masih agak masih sakit ya. masih sakit. Kemudian terus diarahkan oleh Mas Andi nanti lakukan mindfulness-nya begini, begini, begini. Ya saya ikuti terus. Akhirnya untuk memasuki mindfulness meditasi suara itu juga ternyata lebih mudah dibandingkan waktu saya mengikuti kelas fundamental. Artinya begini, kelas fundamental itu jadi menjadi lebih jelas bagi saya. Oh, begini. Oh, gunanya apa untuk kesembuhan tuh ternyata bisa gitu. Nah, Iya. untuk mindfulness meditasi suara, saya berdiam, kemudian Mas Andi mengarahkan untuk coba di dalam dirinya sendiri untuk menyembuhkan mana yang sakit gitu. Karena semua sakit, jadi ya saya Tak bingung bingung mana mana yang mulai dulu. duluan gitu. Iya, iya. Mana duluan gitu. Tapi ternyata tubuh ini seperti menurut saya ya, Hmm. seperti menunjukkan sendiri arah mana yang mau disembuhkan gitu. Yang duluan yang mana gitu ya. Ya, ya ternyata saya memang bioritmiknya yang sudah dites oleh Mas Andi dulu eh, ada visualis visual ya Mas Andi, Iya, visual visual. Iya, dan ada rasa juga gitu. iya. Jadi eh, saya Sambil dirasa, dengan sambil visu dibayangkan gitu ya. coba dibayangkan ternyata juga masih sulit. Jadi saya harus memegang tubuh saya yang sakit yang mana. Kata Nah, Mas yang Andi, ya nggak apa-apa, dipegang aja mana yang sakit. Nah itu yang di apa ya di dipegang. Ah, begini ya mindfulkan berarti. untuk Ya, ya fokus ke situ gitu gitu kan. ya gitu. Dan ternyata makin lama makin makin nggak sakit, makin saya sudah bisa menekuk jari-jari, terus kemudian saya sudah bisa jalan sedikit demi sedikit. Ya, itu baru Hampir satu kali itu ya latihan Mas itu ya. Andi. Berapa Baru kali satu latihan kali. ya Mas Oh Andi? gitu. 8 kali ya? 8, 8 kali nyoba itu ya. Berapa kali nyoba iya, itu. Akhirnya bisa 8 ya. kali dengan akhirnya sampai sekarang saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Hmm. banget enggak. Dan bila bila terjadi apa ya seperti itu lagi yang di daerah yang mana ya gitu, saya sudah bisa Udah tahu melakukannya dengan caranya. mindfulness. Iya, Hmm. udah Udah tahu gitu. caranya untuk bisa masuk ke situ tuh udah tahu ya. Berarti tinggal Iya, disuruh sembuh kamu, wah, sembuh dia begitu ya. iya, Seperti itu. iya. Ya. Iya, jadi memang Aduh, terima mindfulness. kasih aku kalau nggak ada Mas Adi mungkin saya udah mati kali. Jadi memang, nah ini adalah salah satu manfaat dari teknik mindfulness. Nah memang pada mindfulness dasar tuh nggak diajarin waktu pas sebelum meditasi suara, pas mindfulness dasar nggak dikasih tahu kan tujuannya kemana, gitu kan. Padahal Iya. sebenarnya ketika seseorang masuk pada mindfulness kan kita udah paham bahwa dia itu sebenarnya sedang masuk pada alpha, pada deep alpha. Mindfulness ini kan sebenarnya salah satu cara lain untuk bisa masuk pada alpha. Kalau kelas fundamental Hmm. gelombang alpha kan belajar secara sains, gitu kan. Nah, kalau ini secara meditasi gitu. Kalau meditasi kan tidak saintik sebenarnya, walaupun tujuannya sama. Nah, jadi ketika kita Hmm. masuk pada mindfulness itu, kita betul-betul bisa fokus pada apa yang ingin kita lakukan, ingin kita perbaiki. Nah, makanya yang lucunya adalah ini adalah satu-satunya cara sampai hari ini di OMG satu-satunya cara untuk bisa ngeberesin autoimun. Di OMG itu kita punya banyak klien, beberapa klien ya memang kendalanya autoimun. Dan autoimun itu memang mau Hmm. gimana lagi, apapun bentuknya autoimun, memang gak ada obatnya. Makanya sampai hari ini kan dokter tuh cuma bisa misalnya gini, autoimunnya kena tulang ya udah dikasih obat buat anti nyeri tulang. Autoimunnya kena saraf dikasih obat saraf. Autoimunnya kena kulit dikasih obat anti gatal-gatal, obat peradangan, obat ini, obat itu. Ya begitu aja karena memang gak ada obatnya. Jadi Ya. by casing aja gitu. Eh, kasusnya apa ya itu studi by case aja terus itu misalnya kasusnya kulit ya kulit obatnya begitu karena bingung. Dokter masih bingung, padahal kami akhirnya memahami melalui meditasi mindfulness bahwa ini kita ngomongin autoimun sedikit. Autoimun itu adalah sebuah coding pada genetika kita yang berubah. Itu coding pada genetika kita yang berubah. Gimana cara untuk mengembalikannya? Ya maka karena coding itu adalah sebuah perintah,
sama kayak perintah di komputer gitu ya, kode gitu, coding mungkin yang suka coding biner pasti tahu lah. Di komputer itu banyak perintah-perintah yang sifatnya ada di dalam program yang super kecil. Nah, itu ada di dalam DNA kita juga ada. Nah, itu yang berubah. Jadi sebenarnya ketika seseorang kena autoimun, di tubuhnya tuh gak ada yang salah. Yang salah itu adalah coding Hmm. itu. Nah, coding itu harus diubah kembali. Gimana cara mengubah kembalinya? Ada satu-satunya cara adalah masuk pada mindfulness. Kasih perintah. Kayak misalnya kan ibu sakit tuh. Maka ada coding perintah bahwa dia tuh harus sakit. Nah, begitu kita masuk pada mindfulness, kita bisa ubah itu perintah itu. Dihapus, lalu bilang, sembuh. Kamu nggak sakit. Jadi hilang. Ketika misalnya codingnya Hmm. betulan betulan diganti, ya itu hilang. Nah, itu yang terjadi. Itulah yang terjadi pada Ibu Nova. Dan juga pada peserta-peserta dengan kendala autoimun yang lain. Seperti itu. Makanya sampai hari ini kalau ditanya kelas kita autoimun apa? Nggak ada kelasnya sebenarnya. Satu-satunya cara untuk Ya, memberesin autoimun adalah masuk pada mindfulness. Nggak ada lagi. Dan diberesin di ya. situ. Nah, Dan sampai sekarang memang saya nggak dikasih obat sama ya memang sama obatnya. dokternya, nggak dikasih obat sama sekali. Jadi Iya, saya cuman dikasih vitamin, disuruh minum vitamin D tetap karena saya sudah belajar ya, dari Mas Andi dan Mas Gunggung untuk minum vitamin D. Saya tetap minum vitamin D dan dokter, ya tetap itu vitamin D harus diminum. Kemudian ya. hanya untuk vitamin untuk tulang. Udah, jadi sendi-sendi nggak ada obatnya autoimun nggak dikasih sama sekali. Ya memang nggak ada obatnya. Ya seperti Heeh. saya bilang, baik case aja. Kalau misalnya autoimunnya nyerang kulit, misalnya seperti itu ya, yang dikasih obat kulit gitu. Karena ada beberapa peserta yang autoimun, misalnya dia kulitnya tiba-tiba suka melepuh sendiri. Itu dikasihnya obat apa gitu ya? Obat kulit pokoknya. Ya, karena dokter juga bingung gimana cara beresinnya, begitu kan? Ya udah, Iya, akhirnya baik case aja. Makanya nggak dikasih obat, giliran tulang obatnya apa? Coba kan bingung kan? Makanya nggak iya. dikasih. Suruh minum vitamin, makan Oh, kalsium, gitu-gitu aja kan. dokternya, saya tanya dokter, nah, kalau Nah, bagaimana menghilangkan rasa sakit, justru minum tidak boleh ibuprofen. diminum, Nggak boleh tidak diminum. boleh minum obat penghilang rasa sakit. Udah, Iya. bilang gitu. Oh iya. Ya Jangan iya diminum begitu. itu ya obat penghilang rasa sakit tidak boleh kata gitu. Ya Akhirnya sudah, ngilangin rasa sakitnya pakai mindfulness lagi. pakai Pakai mindfulness mindfulness, iya. hilang ya. Dan berserah diri ya, dengan mindfulness itu bisa bisa berserah diri, Mas Andi. Iya betul. Iya, dan Nanti bisa ketika berserah ketika diri udah dan masuk, baru kita bisa ya. fokuskan gitu ya, melakukan sesuatu gitu kan. Karena berserah itu Hmm. bukan pasrah loh ya. Berserah itu bukan pasrah. Nah, ini nanti dipelajari lagi di kelas meditasi suara. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala yang mungkin hampir sama, ya mungkin beda. Karena autoimun tuh unik sekali sih, aneh-aneh pokoknya penyakitnya autoimun tuh. Nah, itu mungkin bisa coba ngikutin dengan jalan yang diikuti oleh Bu Nova. Karena memang tidak ada kelas khusus untuk autoimun. Nah, jadi cara nyembuhinnya gimana? Ya ubah coding di dalam DNA kita. Gimana caranya? Ya masuk mindfulness, nggak ada cara lain. Itu nggak ada cara lain. Mau gimana lagi? Nggak bisa. Hanya itu aja caranya. Masuk pada keheningan, ketenangan, masuk pada deep down, gitu kan di dalam jiwa kita. Lalu Hmm. disitulah yang halus mengendalikan yang kasar. Karena bagaimanapun tubuh itu kan adalah entitas yang kasar. Gitu. Nah, di situ si halus ini jiwa kita tuh ngubah codingnya, masukin program baru, tidak sakit, begitu kan? Nah, kalau nggak Ya. bisa masuk ke situ ya nggak bisa, cuma sekedar sembuh 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 sembuh, bayangkan sembuh ya nggak akan sembuh sembuh karena tidak berada pada level frekuensi yang pas atau dimensi yang pas. Nah, itu ya. Nah, itu seru sekali tuh. Nah, jadi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain karena memang autoimun begitu. Dan ini adalah salah satu cerita yang jarang terjadi. Karena orang rata-rata kan masih pengen sembuh dari CA, sembuh dari jantung, sembuh dari ini, sembuh dari itu. Sebenarnya di rumah sakit juga obatnya banyak. Itu bukan orang pengen sembuh beneran. Gitu kan ya. Nah, autoimun nggak ada obatnya. Tapi insya Allah di OMG, kalau Anda serius, ya insya Allah bisa. Seperti Ibu Nova. Sekarang udah nggak pernah Iya. ada kendala-kendala lagi ya, Bu, ya, berarti ya. Enggak, tapi dokter setelah 1 bulan kamu ke sini lagi ya. Ya. Hmm, Tapi saya sudah mulai sembuh karena saya melakukan hmm, hmm. mindfulness itu, Mas Andi. Jadi ya sudah, sama dokter ya udah nggak usah ngapain, udah pulang aja gitu. Nanti Sekarang tiga udah, bulan lagi ke sini lagi ya gitu. Setelah sekarang sudah nah sembuh saya total. nggak terasa apa-apa Mas Andi, udah bisa. Setelah 3 bulan Hmm. itu sudah aman. Hmm.
udah bisa lari lah. Kemarin Iya. nggak bisa jalan, sekarang udah bisa lari, Mas Andi. Tiap pagi masih olahraga berarti. Sekarang kardionya sudah enak lagi ya berarti. Iya, iya Mas Andi. Iya, oke. Nah, ini Cuman dia. yang Hah? saran dokter untuk berenang nah, itu saya belum lakukan karena saya belum menemukan Kolam renang yang kolam enak. renang yang dekat. Iya. Iya, iya. Kadang ada nggak enak, begitu kan. Kolam renang tuh harus cari yang nyaman. Iya. Hmm. Nah, tapi kalau memang misalnya sudah sembuh ya sudah saja. Karena autoimun kan ya begitu loh. Karena sebenarnya seperti yang saya bilang itu adalah salah fungsi program atau sistem, bukan sebuah penyakit yang betulan ada. Karena ya tubuh Mm-mm. tuh gimana programnya aja. Oke, nih ini jadi lama juga nih. Nah, ini karena ceritanya seru. Nah, Karena ceritanya seru. Oke, Ibu, terima kasih. Semoga terima menyemangati kasih Mas Andi. teman-teman ya. Karena meditasi suara memang sakti sekali. Gitu kan, salah satu alternatif lah buat kita untuk bisa menyembuhkan diri. Terima kasih sekali. Ya, Semoga sehat terus. Salam untuk amin, keluarga. amin, amin. Ya.